Politik uang jelang pencoblosan bukan sebuah isu baru, namun hal ini seolah masih menjadi kelaziman karena dianggap sebagai budaya yang sulit diberantas. Seperti apa pengawas pemilu mengantisipasi politik uang? KPU DKI Jakarta memastikan kasus temuan IKTP palsu tidak mengganggu proses tahapan Pilkada 2017. Selamat berjumpa pemirsa dalam program Prime Time News. Selain informasi tadi, tim redaksi Prime Time News juga menyoroti kekerasan terhadap jurnalis yang marak terjadi jelang Pilkada serentak 2017 dalam catatan pewarta Istana. Inilah Prime Time News selengkapnya, makna dalam sebuah berita. Kecurangan yang timbul dalam pilkada serentak menjadi perhatian khususnya di tengah masa tenang jelang pencoblosan. Politik uang dianggap sebagai bentuk kecurangan yang paling diwaspadai. Politik uang jelang pencoblosan bukan sebuah isu baru. Namun masalah ini masih menjadi buah bibir publik karena dianggap sebagai budaya yang sulit diberantas. Keyakinan sejumlah pihak bahwa politik uang adalah salah satu cara mendongkrak elektabilitas jadi modus untuk melanggengkan praktek busuk tersebut. Untuk kampanye sudah ditutup di masa tenang, kan gitu. Nah, sementara hasil survei menunjukkan elektabilitasnya masih kecil. Gitu kan. Jadi gimana cara mendongkrak elektabilitasnya? Saya kira pilihan yang paling mudah dan paling paling mudah di masa tenang hanya 1-2 hari ini adalah melakukan money politik. Jadi memang menurut saya tergantung tingkat tingkat pendidikan masyarakat dan akses informasi masyarakat gitu ya. Makin kecil akses informasinya, menurut saya makin besar kemungkinan money politik itu efektif berpengaruh terhadap pilihan mereka gitu. Badan Pengawas Pemilu juga terus mencari cara untuk menutup celah kecurangan tersebut. Salah satunya dengan membuat aplikasi pengawasan yang dibuat bekerja sama dengan Google Drive di tempat pemungutan suara. Berbasis IT ini adalah bagian dari strategi pengawasan ya, agar dapat mendokumentasikan seluruh peristiwa ya di TPS itu melalui video. Nanti pengawas TPS harus bisa memilih peristiwa-peristiwa mana yang dianggap penting. Saya kasih contoh ya. Misalnya ada pemilih yang membawa suket. Ya, ada pemilih yang diduga menggunakan hak pilihnya 2 kali atau ada pemilih yang hadir yang mencurigakan yang tidak membawa identitas. Namun, apapun yang dilakukan pemerintah, semua berpulang kepada pemilih. Apakah hari pencoblosan jadi ajang memperbaiki masa depan atau justru menjadi tempat mencari uang? Tim Liputan, Metro TV. Aroma politik uang selalu muncul di tengah masa tenang menjelang hari H pencoblosan. Celakanya, isu tersebut selalu muncul namun sulit dalam pembuktian. Padahal Undang-Undang Pilkada telah tegas memberikan sanksi pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah bagi mereka yang terbukti terlibat politik uang, baik si pemberi maupun si penerima. Kapolda Metro Jaya berjanji totalitas mengawal Pilkada DKI Jakarta termasuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus politik uang. Termasuk informasi adanya money politik, semua siapapun juga akan saya lakukan langkah penegakan hukum. Jadi itu penegasan saya dan saya akan totalitas. Pasal 187 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur sanksi terhadap pemberi dan penerima uang untuk mempengaruhi pemilih. Orang yang menjanjikan atau memberikan uang dan orang yang dijanjikan atau menerima uang diancam hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Khusus bagi pasangan calon yang terbukti secara langsung menjanjikan atau memberikan uang kepada penyelenggara atau pemilih dikenai sanksi pembatalan calon dan diancam pidana. Politik uang itu berlaku untuk semua tahapan. Tidak boleh ada kegiatan yang mengarah kepada dugaan politik uang. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara, saya berharap tidak ada mobilisasi massa pemilih untuk datang ke TPS.
Kasus politik uang pilkada ditangani melalui Sentra Gakumdu yang terdiri atas Badan Pengawas Pemilu, Polri, dan Kejaksaan. Sentra Gakumdu yang secara administrasi dipimpin oleh Bawaslu memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan ke pengadilan negeri. Tim Liputan Metro TV. Politik uang mengancam hampir semua pelaksanaan pilkada. Pilkada serentak 2017 diikuti 337 pasangan calon, total pemilih di 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada sekitar 41,15 juta orang. 7 pemilihan gubernur, 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 76 pemilihan bupati yang diikuti oleh 253 pasangan calon bupati wakil bupati, 18 pemilihan wali kota, diikuti 59 pasangan calon wali kota wakil wali kota, dan total pemilih mencapai 41 juta lebih. Total TPS seperti Anda lihat di layar kaca Anda, 95.000 lebih TPS. Sementara anggaran untuk menyelenggarakan pilkada serentak kali ini mencapai 4,2 triliun rupiah. Pemirsa, politik uang jelang pencoblosan, seperti apa modus dan pengawasannya? Informasi dan pembahasannya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.